Izinkan saya untuk membuka masker dalam rangka saya melayani ibadah saat ini. Terima kasih. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kebaktian saat ini kita khususkan dengan pengakuan yang demikian. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah bersama-sama kita memuliakan nama Tuhan dengan kita menaikkan nyanyian pujian dari Kidung Jemaat nomor 10 bait 1, Pujilah Tuhan Sang Raja. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita pada kebaktian ini mengingat-ingat akan 10 hukum Tuhan yang demikian. 1. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. 2. Jangan membuat patung untuk disembah. 3. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. 4. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 5. Hormatilah ayah ibumu. 6. Jangan membunuh. 7. Jangan berzina. 8. Jangan mencuri. 9. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. 10. Jangan mengingini milik sesamamu manusia. Demikianlah 10 hukum Tuhan. Marilah kita menyesali dosa kita dengan menaikkan pujian penyesalan dosa. Yang berulang
Terimalah berita anugerah dari Tuhan yang dibacakan dari surat Filipi pasal 1 ayat 29 yang demikian. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Selanjutnya kita menerima petunjuk hidup baru yang diambilkan dari surat 1 Petrus pasal 2 ayat 21 yang demikian. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Demikian petunjuk hidup baru dari Allah. Marilah kita menanggapi firman Tuhan dengan kita menunjukkan kesanggupan untuk selalu mengikut Tuhan dengan setia. Jemaat dipersilahkan untuk berdiri. Kita menaikkan nyanyian kesanggupan dari Kidung Jemaat nomor 376 bait 1, Ikut Dikau Saja Tuhan. Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa syukur dan syafaat. Kita berdoa, doa kami layankan. Tuhan Allah sumber kehidupan, kami bersyukur ya Tuhan, kehidupan kami senantiasa Tuhan berkati. Secara khusus saat ini, Tuhan Engkau memperkenankan kami untuk kami dapat beribadah bersama. Untuk itu ya Tuhan, kami menyerahkan peribadatan saat ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Berkatilah ibadah saat ini, sehingga dapat berjalan dengan baik dan lancar dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti. Secara khusus, di dalam ibadah saat ini, kami juga akan mengadakan pelayanan khusus, yaitu sakramen baptis suci dan juga pelayanan pengakuan iman. Berkati ya Tuhan, sehingga ritual khusus ini juga dapat berjalan dengan baik, dan kami menyerahkan saudara-saudara kami yang akan mengakui percayanya di dalam pelayanan sidi, demikian juga dengan yang menerima baptis dewasa, dan juga orang tua yang akan menyerahkan anaknya untuk menerima baptis suci. Tuhan, Engkau yang berkati semuanya, sehingga saudara-saudara kami ini dapat menghayati akan arti cinta kasih Tuhan dengan sungguh-sungguh di dalam kehidupannya. Ya Tuhan, kami saat ini menyatukan hati kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sangat membutuhkan lawatan Tuhan ada dalam kehidupan mereka. Untuk yang sakit Tuhan sembuhkan, untuk yang punya masalah Tuhan berikan jalan keluar, untuk yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, dan kondisinya yang saat ini membutuhkan uluran cinta kasih-Mu ya Tuhan, dalam kondisi tertekan, situasi yang tidak nyaman dirasakan. Mari ya Allah, Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan saudara kami ini, sehingga semuanya dapat merasakan kekuatan dan penghiburan yang sejati yang dari Tuhan. Kami saat ini juga berdoa untuk gereja-Mu di sini, GKJ Mbibes Lur Surakarta, berkaitan dengan penetapan kondisi new normal. Berkatilah gereja-Mu di sini, sehingga dapat merespon akan hal ini dengan baik dan penuh dengan kehati-hatian. Tuhan, Engkau yang berkati setiap persiapan kami menuju kepada situasi new normal ini, sehingga akhirnya new normal dapat berhasil, kami dapat merasakan kembali kehidupan yang penuh dengan kesehatan dan juga keselamatan. Kami dapat beraktivitas dengan baik seperti sedia kala. Berkati ya Tuhan bangsa dan negara kami Indonesia.
Tuhan, Engkau yang melindungi bumi pertiwi, sehingga damai sejahtera-Mu tetap terjadi meskipun di tengah-tengah situasi pandemi saat ini. Mampukanlah pemimpin negara kami untuk dapat menata segala sesuatu bagi kehidupan berbangsa dan bernegara kami dengan penuh hikmat dan kebijaksanaan. Tuhan, Engkau yang menjauhkan segala sesuatu yang negatif, yang ingin merusak kerukunan dan juga perdamaian di bumi Pancasila ini. Sehingga ya Tuhan, kehidupan bangsa dan negara kami Indonesia selalu penuh dengan sukacita. Kami saat ini mengingat kondisi kehidupan kami satu persatu ya Tuhan, karena situasi yang masih perlu dipikirkan lebih mendalam. Kondisi saat ini masih sulit untuk kami hadapi. Kami yakin dan percaya Tuhan tetap memelihara kami semuanya. Tuhan tetap memberkati pekerjaan dan tanggung jawab kami. Tuhan tetap campur tangan di dalam kehidupan keluarga kami. Kami yakin dan percaya Engkau pasti akan selalu ada bersama-sama dengan kami, sehingga situasi saat ini bisa segera berlalu. Ya Tuhan, inilah yang menjadi doa, syukur, dan syafaat kami. Tentu ada kekurangannya, Engkau yang menyempurnakan. Ada dosa dan kesalahan kami, Tuhan mengampuni. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita menghaturkan persembahan. Nats pengantar akan saya bacakan dari Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Pengumpulan persembahan diiringi pelengkap kidung jemaat 153 bait pertama. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa, atas kasih karunia dan berkat-Mu yang boleh kami terima hingga saat ini. Kami percaya semua berkat yang kami nikmati adalah kemurahan Tuhan atas hidup kami. Untuk itu Bapa, sebagai ungkapan syukur kami kepadamu, kami menghaturkan persembahan. Terimalah dan kuduskanlah persembahan ini agar dapat menjadi berkat bagi pelayanan-Mu di muka bumi ini. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Rani Sukmawati ini dapat bekerja sesuai kehendak Tuhan. Siapkan hati dan pikiran kami supaya menjadi pendengar yang baik dan berani menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sanggup firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Matius 10 ayat 24 sampai 39. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi, janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi
yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan di telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu, janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkal di depan Bapa-Ku yang di surga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih besar daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Dalam kehidupan kita tidak hanya hidup sebagai orang percaya, tetapi kita juga hidup sebagai murid Kristus. Sehingga ini yang mengingatkan kita untuk kita dapat hidup seperti identitas kita, yaitu sebagai murid. Ada komitmen dan harga yang harus dibayar ketika kita menghidupi panggilan sebagai murid Kristus ini. Bacaan Injil di minggu ini membantu kita untuk kita semakin memaknai tentang panggilan hidup sebagai seorang murid Yesus. Setidaknya ada 3 hal yang boleh kita terima ketika kita membaca di dalam bacaan Injil. Sebagai murid Kristus, yang pertama, kita diingatkan untuk kita berani kehilangan zona nyaman. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, siapa yang tidak suka dengan kondisi hidup yang nyaman? Perubahan kalau sudah kita rasakan sebagai sesuatu yang mengambil kenyamanan kita pasti menolak. Tetapi kita diingatkan melalui bacaan di minggu ini, ketika kita hidup sebagai murid Kristus, ada komitmen dan harga yang harus kita bayar, yaitu kita berani untuk kehilangan zona nyaman kita.
Belajar dari Yesus dan para rasul. Ketika mereka melaksanakan misi keselamatan Allah bagi dunia, Yesus dan para murid-Nya membuktikan kalau mereka berani keluar dari zona nyamannya, bahkan kehilangan zona nyamannya. Para murid harus meninggalkan keluarganya. Kondisinya harus mengikut Yesus ke berbagai kota, harus pindah dari satu daerah ke daerah yang lain. Seringkali mereka tidak diterima, mereka ditolak. Tetapi itu tidak membuat para murid kemudian menyerah, menghidupi panggilan sebagai pengikut Kristus. Mengingatkan kepada kita masing-masing, memang ini komitmen dan harga yang harus kita bayar sebagai pengikut Kristus. Memang tidak mudah, tetapi ketika kita boleh menjalani kehidupan ini dengan selalu mengandalkan Tuhan, pasti setiap pengorbanan yang kita keluarkan itu tidak akan sia-sia. Justru malah menjadi berkat yang melimpah bagi saudara dan saya. Yang kedua, bacaan minggu ini mengingatkan setiap dari kita, ada komitmen dan harga yang harus dibayar, yaitu berani memberi prioritas untuk pekerjaan Tuhan. Prioritas Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kita hidup di dunia, pasti kita punya tanggung jawab masing-masing. Kita punya pekerjaan, kita punya keluarga, kita juga punya latar belakang. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, punyailah prioritas. Artinya memang pasti kita ada kesibukan di luar ketika kita melayani Tuhan. Tetapi kita diingatkan, jangan sampai kita melupakan Tuhan. Terlalu sibuk dengan hal-hal ragawi, jasmani, duniawi, kita lupa untuk memupuk kehidupan spiritualitas kita. Kita lupa untuk memberikan waktu dan ruang Allah bekerja bagi kita. Kita lupa untuk bekerja bagi kemuliaan namanya. Bacaan Injil mengingatkan setiap dari kita untuk kita mau menyangkal diri kita masing-masing. Artinya ketika kita menyangkal diri kita masing-masing, prioritas hidup kita sudah jelas. Bukan diri kita, bukan kemudian apa yang kita inginkan, apa yang menjadi kepentingan kita, tetapi yang menjadi fokus utama dalam hidup saudara dan saya adalah pekerjaan Tuhan, kemuliaan Tuhan. Dikatakan ketika Yesus memberikan petuah kepada para murid, Yesus berkata kepada para murid-Nya, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Berat memang perkataan Yesus ini, tetapi ini yang mengingatkan kita prioritas ya demikian. Ketika kemudian hidup saudara dan saya tidak menjadi batu sandungan, pasti ketika kita bekerja bagi kemuliaan nama Tuhan, hidup kita semakin boleh memancarkan terang kasih Allah bagi dunia ini. Yesus kemudian melanjutkan perkataannya demikian, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Ini upah. Ketika kita berani memberi prioritas untuk pelayanan bagi Tuhan, ini upah kita. Meskipun kita kehilangan nyawa, tapi kita memperoleh kembali nyawa yang sesungguhnya. Yaitu apa, Bapak Ibu Saudara? Hidup kekal di kerajaan surga. Ini tidak bisa diambil oleh dunia.
Maka dari itu mari kita meresapi secara sungguh-sungguh komitmen dan harga yang harus dibayar. Ketika kita memang sudah punya prioritas, fokus utama dalam hidup kita adalah bekerja bagi Dia. Yang ketiga, ketika kita diingatkan melalui bacaan di minggu ini akan komitmen dan harga yang harus dibayar sebagai murid Kristus, kita dipanggil untuk berani melakukan pekerjaan Tuhan dengan baik dan juga kita punya kesadaran diri. Ketika kita melayani Tuhan, kita sadar siapa kita ini. Siapa kita ini, Bapak, Ibu, Saudara? Kita itu hanya murid. Kalau kita kondisinya sudah sama seperti guru kita, kita itu bangga sekali. Bahkan guru kita juga pasti akan senang melihat murid-muridnya itu hidup memenuhi teladan Dia. Kita juga harus sadar siapa diri kita ini, Bapak, Ibu, Saudara. Siapa kita? Kita adalah hanya seorang hamba. Ketika hamba boleh sadar dengan kerendahan hati, tidak ada kesombongan ingin melebihi tuannya. Punya ambisi yang kemudian malah menghancurkan relasi. Bisa dikatakan itulah yang diinginkan oleh Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus. Jangan sampai kemudian dalam satu rumah yang sama itu muncul banyak tuan. Bahkan kondisinya tuan yang ada itu tuan yang negatif, yaitu Beelzebul. Mengingatkan kita, mari kita punya kerendahan hati, kita sadar akan siapa diri kita ini. Saudara dan saya, kita adalah murid Kristus, kita adalah hamba Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita diingatkan bahwa setiap kehidupan kita harus mencerminkan panggilan Tuhan nyata. Baik dalam kata dan karya, komitmen hidup dalam Kristus harus kita wujudkan. Berbagai pilihan muncul dalam hidup kita. Ada pilihan yang mudah, tapi ada juga yang sulit. Kalau Bapak, Ibu, Saudara ditanya, mau minum apa? Ini pilihan yang mudah. Saya mau minum air teh, itu sudah jelas. Kita mudah sekali untuk mengeluarkan jawaban. Tapi kalau pertanyaannya agak sulit, mau tidak melayani Tuhan? Masih juga kemudian kita ragu-ragu. Kita kemudian mempertimbangkan segala sesuatu. Ada rasa takut, ada kemudian rasa minder, ada juga kondisi kita tidak mau keluar dari zona nyaman. Bacaan di minggu ini memberikan kekuatan bagi saudara dan saya. Jangan khawatir, jangan takut. Memang seringkali ada tantangan yang harus kita hadapi. Ada 3 hal dalam komitmen dan harga yang harus dibayar, yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Tapi kita diingatkan, Tuhan selalu memelihara kehidupan kita. Burung pipit saja Tuhan pelihara. Bunga bakung di padang juga Tuhan pelihara. Jumlah rambut kita Tuhan tahu. Artinya kalau kita sudah mau memberi diri, kita berkomitmen hidup dalam Kristus dengan 3 harga yang harus dibayar tadi, Tuhan pasti memperlengkapi saudara dan saya. Sehingga untuk para katekisan yang nanti akan menerima pelayanan CD, ketika saudara-saudari semuanya menjawab iya dengan sepenuh hati, hendaknya iya itu keluar dari mulut saudara dengan sungguh-sungguh dan saudara wujudkan dalam kehidupan dan karya saudara ke depan nanti. Para murid Yesus membuktikan Allah tidak pernah meninggalkan mereka, sehingga jangan salah pilih kalau nanti saudara berhadapan dengan tantangan hidup sebagai murid Kristus. Demikian juga yang mau baptis dewasa.
Percayalah Tuhan selalu ada dalam kehidupan saudara-saudari. Artinya baptis itu bukan finish kita. Justru ini pintu gerbang yang baru dibukakan. Masih panjang perjalanan sebagai orang Kristen. Jangan pasif, jangan berdiam diri, tetap memancarkan terang kasih Tuhan bagi dunia ini. Dan juga bagi orang tua yang akan menyerahkan anaknya di dalam baptis suci, tugas panjenengan belum selesai. Anak-anak ini perlu dibimbing, perlu juga diberikan pemahaman tentang iman Kristen. Jadi ketika nanti Bapak Ibu menjawab iya dengan sepenuh hati, artinya Bapak Ibu punya tanggung jawab untuk mendidik anak dari Bapak Ibu yang sudah diserahkan dalam sakramen baptis suci untuk nantinya ketika dewasa, mereka juga bisa mengaku sendiri, menerima pelayanan sidi, keluar dari mulut mereka sendiri kalau memang benar mereka percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jangan khawatir, jangan takut, Tuhan pasti senantiasa menyertai kehidupan kita. Amin. Kita masuki saat teduh sejenak, saat teduh dipersilahkan. Saat teduh selesai, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita memasuki pelayanan sidi dan sakramen baptis suci. Sebagaimana yang telah diberitakan dalam warta gereja, dan tidak ada keberatan sah yang disampaikan kepada majelis gereja, maka dalam kebaktian saat ini akan dilayankan sakramen baptis suci dan juga pelayanan sidi. Berkaitan dengan pelayanan sidi atau pengakuan percaya, kita bersama-sama diingatkan bahwa saudara-saudara kita yang nanti akan menyatakan pengakuan percaya mereka, ketika masih kanak-kanak, mereka telah dibaptis, sehingga semuanya sudah disucikan dan telah menjadi anggota gereja. Saudara-saudara tersebut akan menyatakan pengakuan percaya mereka sebagai bukti bahwa mereka telah percaya dan menerima anugerah keselamatan Allah, serta siap sedia untuk menerima hak dan tanggung jawab menjadi warga dewasa. Untuk saudara-saudara yang akan mengakui percaya atau menerima pelayanan sidi, ada 11 orang. Untuk itu kami sebutkan namanya dan dimohon untuk bangkit berdiri. Yang pertama, Saudari Mudeta Tiastri Carolina. Yang kedua, Saudara Nanda Ruben Betel Gusa. Yang ketiga, Saudari Cynthia Citra Oktaviana. Yang keempat, Saudari Velita Intan Sabera. Yang kelima, Saudari Maria Yesa Putri Grania. Yang keenam, Saudari Firliana Marita Wiryastuti. Yang ketujuh, Saudari Leticia Maritsa Putri. Yang kedelapan, Saudari Naomi Kinanti Tiaswening. Yang kesembilan, Saudara Eben Haeser Candela Kristiawan Putra. Yang ke-10, Saudara Grace Sandi Yuan Ananda. Yang ke-11, Saudara Rekael Gilang Purnama. Untuk saudara-saudari yang akan menyatakan pengakuan percaya, dipersilahkan untuk saudara-saudari menjawab pertanyaan, sehingga jemaat bisa menyaksikan kesungguhan hati saudara-saudari semuanya. Adapun pertanyaannya ada 5, nanti kami sampaikan dan setelah kami selesai menyampaikan pertanyaan ini, saudara-saudari dipersilahkan untuk memberikan jawabannya. Yang pertama,
Apakah saudara menyadari dan meyakini telah menerima anugerah keselamatan dalam Yesus Kristus yang ditandai dengan sakramen baptis yang telah saudara terima ketika saudara masih kanak-kanak? 2. Apakah saudara percaya kepada Allah yang Esa, yang menyatakan diri sebagai Bapa, Anak, dan Roh Kudus menurut kesaksian Alkitab? Yang ketiga, apakah saudara bersedia memelihara iman dan bersaksi serta ikut bertanggung jawab dalam kehidupan gereja? Yang keempat, apakah saudara bersedia memelihara kekudusan sakramen, bersekutu dengan jemaat, dan senantiasa meyakini syahadat? Yang kelima, apakah saudara bersedia menerima segala bentuk penggembalaan berdasarkan Alkitab? Demikianlah 5 pertanyaan sudah kami sampaikan. Dan selanjutnya saya akan bertanya kepada masing-masing, bagaimana jawab Saudari Mudeta Tiastri Carolina? Ya, dengan kesungguhan hati. Bagaimana jawab Saudara Nanda Ruben Betel Gusa? Ya, dengan kesungguhan hati. Bagaimana jawab Saudari Cynthia Citra Oktaviana? Hati. Bagaimana jawab Saudari Velita Intan Sabera? Ya, dengan kesungguhan hati. Bagaimana jawab Saudari Maria Yesa Putri Grania? Ya, dengan kesungguhan hati. Bagaimana jawab Saudari Firliana Marita Wiryastuti? Ya, dengan segenap hati. Bagaimana jawab Saudari Leticia Maritza Putri? Bagaimana jawab Saudari Naomi Kinanti Tiasmening? Ya, dengan kesungguhan hati. Bagaimana jawab Saudara Eben Haeser Candela Kristiawan Putra? Ya, dengan kesungguhan hati. Bagaimana jawab Saudara Grace Sandi Yuan Ananda? Ya, dengan kesungguhan hati. Bagaimana jawab Saudara Rekael Gilang Purnama? Ya, dengan kesungguhan hati. Iya, dengan kesungguhan hati, itu yang menjadi jawaban saudara semuanya. Hendaknya iya sekarang adalah iya untuk selama-lamanya. Maka dari itu, mari terimalah berkat dari Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Tuhan Allah menerangi hati dan membimbing serta memampukan saudara untuk menjalani hidup baru, sehingga saudara mencapai kesempurnaan keselamatan. Di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jemaat yang terkasih, khususnya untuk saudara-saudari yang sudah mengaku percaya atau menerima pelayanan sidi, dipersilahkan untuk berbalik dan menghadap ke jemaat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah saudara-saudara yang telah menyatakan pengakuan percaya. Untuk itu, terima dan sambutlah mereka di dalam Tuhan, sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus. Berikanlah bantuan kepadanya bila diperlukan, dan ajaklah untuk berperan, serta selalu bekerja di dalam setiap kegiatan sesuai dengan kesediaan dan kemampuannya untuk menjalani hidup baru di dalam pimpinan Roh Kudus. Terima kasih, dipersilahkan untuk duduk kembali. Pelayanan pengakuan percaya sudah berjalan dengan baik, semuanya karena berkat dari Tuhan. Untuk itu mari kita menaikkan nyanyian syukur. Kita memujikan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 152 bait 1. Benda
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam kebaktian ini juga dilayankan untuk sakramen baptis. Pelayanan sakramen baptis didasarkan atas perintah Tuhan. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Sakramen baptis adalah tanda penyelamatan Allah dan alat pemeliharaan iman dengan air sebagai unsur dasariahnya. Sebagai alat untuk memelihara iman, sakramen baptis menunjukkan yang pertama, dengan air. Sakramen baptis menunjukkan pembasuhan manusia dari dosanya oleh darah Kristus. 2. Dengan pembasuhan itu, sakramen baptis menunjukkan pengampunan dosa. 3. Dengan pengampunan dosa itu, sakramen baptis menunjukkan pembenaran atas manusia oleh Allah. 4. Dengan ketiga hal tersebut, sakramen baptis menunjukkan kelahiran baru manusia dari hidup lama yang dijalaninya di bawah kuasa dosa, ke hidup baru yang dijalaninya di bawah kuasa Roh Kudus. Dengan demikian, setiap orang yang telah menerima sakramen baptis menjadi anggota tubuh Kristus, yaitu gereja. Anak-anak dari keluarga Kristen juga wajib dibaptis, sebab mereka juga mempunyai tempat di dalam perjanjian keselamatan bersama-sama dengan orang tua mereka. Oleh karena itu, orang tua wajib membaptiskan anak-anaknya. Orang tua yang membaptiskan anak wajib mendidiknya agar sesudah dewasa, anak itu menyatakan pengakuan percayanya. Untuk itu, marilah sebelum sakramen baptis dilayankan, kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, di dalam ibadah ini kami dapat mengadakan pelayanan khusus, yaitu sakramen baptis suci. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan memakai sakramen baptis ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin bahwa dosa-dosa kami telah diampuni dan kami menjadi anak-anak Allah yang menjalani hidup baru. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk itu, saat ini bagi saudara-saudara yang akan dibaptis, saya sebutkan namanya dan nanti dipersilakan untuk berdiri. Yang pertama, Saudara Yudhistira Latif Dinata. Yang kedua, Saudari Evata Angger Gloria. Yang ketiga, Bapak Hernawan Setiono. Agar jelas bahwa saudara-saudara menerima penyelamatan Allah dan juga bersedia melaksanakan kehendaknya, maka saudara-saudara dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Ada 3 pertanyaan akan kami sampaikan dan setelah itu saudara sekalian bisa memberikan jawabannya. Yang pertama, apakah saudara menyadari dan meyakini bahwa saudara telah menerima anugerah keselamatan yang ditandai dengan sakramen baptis? 2. Apakah saudara bersedia menjalani hidup baru sebagai ucapan syukur kepada Allah yang telah menyelamatkan saudara berdasarkan ajaran Alkitab? 3. Apakah saudara bersedia menerima penggembalaan jika saudara hidup menyimpang dari Alkitab? Demikianlah 3 pertanyaan sudah kami sampaikan, dan sekarang bagaimana jawab Saudara Yudhistira Latif Dinata? Ya, dengan kesungguhan hati. Bagaimana jawab Saudari Evata Angger Gloria? Ya, dengan kesungguhan hati. Bagaimana jawab Saudara Bapak Hernawan Setiono? Ya, dengan kesungguhan hati. Iya, dengan kesungguhan hati, itu menjadi jawaban saudara semuanya. Iya, sekarang hendaknya iya untuk selama-lamanya. Dipersilahkan untuk duduk kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam kebaktian ini juga akan ada orang tua yang akan membaptiskan anaknya.
Untuk itu kepada orang tua yang akan membaptiskan anaknya dipersilahkan berdiri, yaitu Bapak Ibu Riki Pakar Eka Ardi Wibowo. Dengan nama anak Arsen Kris Geonatan Wibowo. Supaya jelas bahwa saudara percaya kalau anak saudara juga dikaruniai keselamatan, maka saudara berdua dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan. Ini ada 3 pertanyaan dan nanti setelah pertanyaan ini selesai kami sampaikan, Bapak Ibu sekalian bisa memberikan jawabannya. Yang pertama, apakah saudara percaya bahwa penyelamatan Allah melalui Tuhan Yesus Kristus yang ditandai dengan sakramen baptis ini juga dikaruniakan kepada anak yang akan saudara baptiskan? 2. Apakah saudara bersedia mendidik anak-anak saudara yang nanti akan dibaptiskan agar imannya bisa bertumbuh sehingga ketika dewasa ia berani menyatakan pengakuan percaya atau sidi dan menjalani hidup baru? 3. Apakah saudara bersedia menerima segala bentuk penggambalaan berdasarkan Alkitab jika saudara berdua melalaikan tugas mendidik anak yang saudara baptiskan? Ini 3 pertanyaan sudah kami sampaikan dan sekarang dipersilahkan untuk memberikan jawaban. Bagaimana jawab saudara Bapak Ibu Riki Pakar Eka Ardi Wibowo? Ya, dengan segenap hati. Iya, dengan sepenuh hati, itu menjadi jawaban Bapak Ibu sekalian. Hendaknya iya sekarang adalah iya untuk selama-lamanya. Dan seperti yang sudah ditata oleh majelis, sekarang untuk yang baptis dan juga bagi orang tua yang membaptiskan anaknya, dipersilahkan untuk menerima ritual pembaptisan. Saudara Yudhistira Latif Dinata, saudara saya baptis di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudari Evata Angger Gloria, saudari saya baptis di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Hernawan Setiono, saudara saya baptis di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Anak Arsen Kris Geonatan Wibowo, kamu saya baptis dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Untuk saudara-saudara yang baru saja menerima sakramen baptis suci, dipersilahkan berdiri dan menghadap ke jemaat. Jemaat yang terkasih, inilah saudara-saudara yang telah menerima sakramen baptis dan juga orang tua yang telah menyerahkan anaknya untuk dibaptis. Untuk itu, terima dan sambutlah mereka di dalam Tuhan, sebagaimana seharusnya bagi orang-orang kudus. Berikanlah bantuan kepadanya bila perlu, dan ajaklah untuk berperan serta di dalam segala kegiatan, sesuai dengan kesediaan dan kemampuannya untuk menjalani hidup baru di dalam pimpinan Roh Kudus. Dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus,
pelayanan sakramen baptis suci sudah berjalan dengan baik. Untuk itu mari kita merespon dengan kita menaikkan nyanyian dari Kidung Jemaat nomor 307 bait 5. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pelayanan sakramen baptis suci dan juga sidi telah berjalan dengan baik dan lancar, semuanya hanya karena berkat yang dari Tuhan. Untuk itu marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan bersama-sama kita memberikan persembahan khusus, persembahan ucap syukur baptisan dan sidi. Adapun ketika kita memberikan persembahan, diiringi dengan kita menaikkan nyanyian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 152 bait yang kedua. Marilah kita mengaturkan persembahan ini kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah surgawi, kami menghadap ke tahta-Mu yang kudus ya Tuhan. Kami mengaturkan persembahan khusus yang telah kami kumpulkan, yaitu persembahan baptisan dan juga sidi. Kami memberi ini ya Tuhan dengan kesungguhan hati. Untuk itu kami meminta Engkau berkenan untuk menerima persembahan ini. Tuhan sucikan dan kuduskan, sehingga dapat menjadi sarana untuk kami gereja Tuhan di sini, melakukan setiap pelayanan, semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Berkati yang mengelola persembahan ini, sehingga akhirnya dapat melakukan tugas pelayanan mereka dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, kami menaikkan syukur kami kembali, karena Tuhan telah mendengarkan permohonan kami di awal. Peribadatan saat ini sudah berlangsung dengan baik, dan juga pelayanan khusus, yaitu sakramen baptis suci dan sidi. Tuhan telah memberkati semuanya, sehingga dapat berjalan dengan lancar. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mengaku percaya menerima pelayanan sidi ini. Berkatilah sehingga semuanya dapat mengalahkan dosa, hidup seturut dengan kehendak Tuhan, tetap mempunyai komitmen untuk setia mengikut Engkau. Berkati juga saudara-saudara kami yang sudah menerima sakramen baptis suci. Tuhan, Engkau yang memampukan semuanya dapat menang atas godaan, sehingga tetap dapat menunjukkan kualitas iman yang murni. Semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu.
dan juga untuk orang tua yang telah menyerahkan anaknya dibaptis. Tuhan, Engkau yang berkati, sehingga keduanya dapat membimbing anak-anak mereka sesuai dengan firman Tuhan. Kami mengakhiri ya Tuhan, ibadah saat ini, dan ketika ibadah ini sudah berakhir, kami bersama-sama kembali ke kehidupan kami masing-masing. Berkatilah kami ya Tuhan, lancarkan setiap tanggung jawab pekerjaan, pelayanan, dan juga aktivitas kami. Berkatilah kami dan keluarga kami. Kami mengakui tentu ada kekurangan ketika kami beribadah. Tuhan, Engkau yang menyempurnakan. Ada dosa dan kesalahan kami, Tuhan mengampuni. Dan kami mengakhiri doa ini dengan kami bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kami undang untuk berdiri. Mari kita menaikkan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat nomor 425 bait 1, berkumandang suara dari seberang. Berkumandang suara dari seberang, iringilah cahayamu, banyak jiwa dalam dosa mengarang, iringilah cahayamu, iringilah pelita Injil menyertai yang tergelap, iringilah pelita Injil menyertai yang tergelap. Jemaat yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah bersama umat Tuhan di segala tempat dan waktu kita memperbaharui iman kepercayaan kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Dan pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, ibadah ini telah usai. Untuk itu marilah kita kembali ke kehidupan kita masing-masing dengan kita tetap mengharapkan hati kepada Tuhan. Saudara diutus menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Untuk itu terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian kini dan selamanya. Amin. Gembala baik bersuling dan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh